Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. In this chapter, we are going to learn about narrative text. A. Definition of narrative text. Narrative text is a text that tells something imaginative or something that is only imaginary and its purpose is only to entertain or to amuse the reader with the story. Jadi, definisi atau pengertian dari teks narasi adalah teks yang menceritakan sesuatu yang imajinatif atau sesuatu yang hanya berupa hayalan. Dan di sini tujuannya untuk menghibur pembaca dengan cerita-cerita teks narasi. B. Types of narrative text. Jadi di sini ada jenis-jenis dari teks narasi atau jenis-jenis cerita-ceritanya. Yang pertama ada fable. Di sini fable cerita yang menggambarkan atau menceritakan tentang binatang. Kemudian B ada fairy tale. Fairy tale di sini adalah jenis dongeng. Contohnya seperti Malin Kundang, Snow White ataupun Cinderella. Kemudian C ada mysteries. Di sini mysteries kejadian-kejadian horor dan supernatural. Kemudian D science fiction atau fiksi ilmiah, biasanya berisi atau bergenre action, thriller, drama, fantasi ataupun superhero. Kemudian ada romance. Romance di sini percintaan, cerita-cerita percintaan. Kemudian ada legend or folk tales, ada legenda ataupun cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat dapat terjadi atau terbentuk. Kemudian ada adventure atau cerita-cerita tentang petualangan. Kemudian ada historical narratives. Nah, historical narrative adalah sejarah narasi atau teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Kemudian ada slice of life atau love story. Slice of life ini menceritakan tentang cerita kehidupan sehari-hari, biasanya dalam cerita komik ataupun webtoon. Sedangkan love story adalah cerita-cerita tentang mengisahkan cerita cinta. Kemudian ada personal experience. Personal experience adalah cerita tentang pengalaman pribadi. Kemudian yang terakhir ada ballads. Ballads ini mengisahkan cerita rakyat yang mengharukan. Contohnya seperti Romeo and Juliet atau Sang Kuryang. Kemudian C. Generic structure of narrative text. Struktur umum dalam teks narasi biasanya terdapat menjadi 3 bagian. Ada pembukaan, isi, dan ada penutup. Pertama ada orientation. Orientation ini diibaratkan sebagai pembuka atau paragraf pembuka, biasanya berisi tentang opening ataupun latar belakang. Orientation cerita tentang apa, what is the story about, siapa pelaku dalam cerita itu, who is the participant, di mana cerita itu terjadi, where is the place setting, dan kapan cerita itu terjadi, when is the time setting. Yang kedua ada complication atau di sini berupa sebagai isi dari suatu cerita teks narasi. Complication paragraf yang menjadi inti dari naratif teks. Kemudian ada resolutions. Resolutions paragraf yang menjadi akhir cerita yang biasanya diakhiri dengan akhir cerita yang menyedihkan atau sad ending, akhir cerita yang tragis ataupun akhir cerita yang menyenangkan atau happy ending. Kemudian ada reorientation. Kalimat penutup yang menceritakan kondisi terakhir sang tokoh atau pesan moral dalam cerita. D. Language feature of narrative text. Di sini ada unsur bahasa dari teks narasi. Yang pertama,
Teks narasi using simple past tense, menggunakan simple past tense. Simple past tense itu adalah aksi yang telah terjadi, biasanya menggunakan verb 2 atau verb 3. Contohnya killed, drunk, saw, dan yang lainnya. Yang kedua, menggunakan adverb of time or using adverb of time. Di sini adverb of time adalah keterangan waktu. Contohnya once upon a time, one day, in the morning, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, using time conjunctions atau menggunakan time conjunction. Time conjunctions adalah kata penghubung. Kata penghubung di sini ada when, kapan, then, kemudian suddenly, tiba-tiba. Kemudian ada specific character. The character of the story is specific, not general. Biasanya karakter dalam cerita naratif teks itu harus spesifik. Contohnya seperti Cinderella, kemudian Snow White, ataupun Alibaba. Dan di sini terdapat action verbs, a verb that shows an action. Jadi kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi. Contohnya killed, walked, and cried. Kemudian ada direct speech. Nah, direct speech ini it's to make the story lively. Jadi direct speech adalah kalimat langsung. Contohnya Snow White said, "My name is Snow White." Snow White telah berkata, "Nama saya adalah Snow White." The direct speech uses present tense. Biasanya direct speech ini menggunakan simple present tense. Oke, kemudian di sini kalian bisa lihat di sini ada contoh dari cerita fairy tale. Di sini contohnya The Little Match Girl. Jadi The Little Match Girl itu adalah gadis penjual korek api. Ini contoh tentang fairy tale atau dongeng. Di sini kalian bisa klik link di dalam kotak tersebut dan kalian bisa membaca ceritanya dan memahami cerita dari The Little Match Girl. Oke, kemudian di sini ada cerita fable atau cerita yang menggambarkan tentang binatang yang berjudul The Rabbit and the Turtle. The Rabbit and the Turtle. One day, a rabbit was boasting about how fast he could run. He was laughing at the turtle for being so slow. Much to the rabbit's surprise, the turtle challenged him to a race. The rabbit thought this was a good joke and accepted the challenge. The fox was to be the umpire of the race. As the race began, the rabbit raced way ahead of the turtle, just like everyone thought. The rabbit got to the halfway point and couldn't see the turtle anywhere. He was hot and tired and decided to stop and take a short nap. All this time, the turtle kept walking step by step and by step. He never quite, no matter how hot or tired he got. He just kept going. However, the rabbit slept longer than he had thought and woke up. He couldn't see the turtle anywhere. He went at full speed to the finish line, but found the turtle there waiting for him. Next, di sini terakhir ada assignment atau tugas kalian. Di sini ada cerita yang berjudul tentang Snow White. Yang pertama, kalian harus menentukan jenis cerita di bawah ini. Kira-kira Snow White ini jenis ceritanya termasuk ke dalam cerita apa? Apakah dia cerita fable atau dia jenis romance atau adventure? Kalian bisa mengisi jenis ceritanya pada bagian yang kosong ini. Kemudian yang kedua, tentukanlah struktur umum pada masing-masing paragraf. Jadi masing-masing paragraf ini struktur umumnya apa aja? Mana yang pembukaan, mana yang orientation, mana yang complication, atau mana yang reorientation. Kemudian yang ketiga, kalian terjemahkanlah cerita ini ke dalam bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, kalian bisa cari dan garis bawahi
kata kerja yang menggunakan simple past tense. Contohnya di sini kata kerja yang menggunakan simple past tense. She lived with her aunt and uncle. Lived itu menggunakan simple past tense. Kemudian she ran away into the woods. Di sini ran itu menggunakan simple past tense. Jadi simple past tense kalian hanya fokus kepada kata kerja yang menggunakan kata kerja kedua. Okay, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.